Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Davin dan Damri. Di sini untuk video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu konsep dasar ekonomi untuk siswa-siswi yang baru bergabung di kelas 10 yang belum tahu ekonomi apa. Nah, ini videonya semoga bermanfaat. Sebelumnya silakan di komen, boleh di like, subscribe dan share. Oke. Di layar selanjutnya, di sini nama saya Dana Damri. Di sini kalian bisa lihat atau bisa tunggu saya di Instagram nama Delvin Dana D, dengan YouTube saya di channel ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya pengertian konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, ini ada sebuah quotes, yaitu "Do not fear failure but rather fear not trying." Jadi jangan takut untuk gagal, tapi takutlah untuk mencoba. Jadi jangan takut gagal, dan yang lebih parah jangan takut untuk mencoba, seperti itu. Next selanjutnya itu ada yang namanya pengertian ekonomi. Menurut Xenophon 440 sampai 355 sebelum Masehi, dia menyatakan bahwa secara etimologis kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Sedang oikos artinya rumah tangga dan nomos berarti aturan atau kaidah atau pengelolaan, seperti itu. Jadi nantinya apabila terdapat ditanya ekonomi dari bahasa mana, itu dijawab dari bahasa Yunani yang artinya oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti kaidah atau aturan atau pengolahan, seperti itu. Dan pengertian ekonomi secara sempit dan sederhana yaitu aturan-aturan kaidah atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Rumah tangga itu bukan berarti rumah tangga di dalam keluarga, tapi rumah tangga itu maksudnya adalah rumah tangga konsumen, produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi secara sederhana itu aturan-aturan atau kaidah-kaidah dan cara pengelolaan suatu rumah tangga. Selanjutnya di sini ada pengertian ekonomi menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut Adam Smith dan Alfred Marshall. Kalau menurut Adam Smith, ilmu ekonomi itu merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Adam Smith. Kalau menurut Alfred Marshall, dia mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Jadi ini adalah pendapat menurut para ahli. Kalau Adam Smith bilang tingkah laku manusia untuk dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas mencapai tujuannya, sedangkan Alfred Marshall mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari, seperti itu. Nah, nanti mungkin apabila nanti ada ujian atau misalnya ulangan harian, ini mungkin bisa jadi keluar seperti itu. Jadi apa teori menurut Adam Smith, seperti itu nanti bisa dipelajari apabila yang merasa diajarkan oleh saya. Dan selanjutnya di sini ada faktor munculnya ekonomi. Kenapa sih faktor ekonomi dapat muncul? Apa yang penyebabnya? Yang pertama, ada kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas. Yang kedua, sumber daya yang tersedia terbatas. Lalu masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan. Maksudnya apa dari kebutuhan manusia relatif tidak terbatas? Karena apa? Karena manusia tidak ada puasnya, selalu ingin sesuatu atau tidak pernah mencukupi kebutuhannya. Lalu sumber dayanya tersedianya secara terbatas. Nah, ini maksudnya adalah sumber daya yang ada di alam ini semuanya terbatas, tidak ada yang tidak terbatas, seperti itu. Selanjutnya di sini lihat di layar kaca kalian. Nah, ini adalah a picture is worth a thousand words. Ini adalah Adam Smith. Adam Smith merupakan biasanya sudah dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Nah, kita bisa lihat di sini Adam Smith merupakan seorang ahli filsuf ekonomi dan penulis yang berasal dari Skotlandia. Adam Smith adalah salah seorang filsuf paling berpengaruh di dunia. Dia dikenal sebagai pelopor sistem kapitalisme. Smith banyak berkontribusi di bidang ilmu ekonomi modern atau dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Jadi kalau misalnya nanti ditanya siapa bapak ekonomi modern, jawabannya adalah Adam Smith, seperti itu. Dan masih banyak lagi, ada Adam Smith yang ahli ekonomi, itu ada Adam Smith, ada David Ricardo, ada lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Ada yang namanya masalah ekonomi.
Apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah untuk memperoleh barang atau benda diperlukan proses produksi. Dalam proses produksi dibutuhkan berbagai sumber daya ekonomi, yaitu di sini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian. Nah itu dia, ini semuanya terbatas. Sumber daya alam terbatas. Hutan apabila ditebang maka dia akan habis kecuali ditanam kembali. Lalu sumber daya manusia, lalu ada juga sumber daya modal dan sumber daya keahlian. Kadang ada sumber daya manusianya tapi tidak ada sumber daya keahliannya. Kadang ada sumber manusia dan keahliannya tapi tidak ada sumber daya modal. Jadi semuanya itu berkaitan satu sama lain. Inilah yang disebut masalah ekonomi. Di sini di slide selanjutnya, berbagai sumber daya produksi memiliki keterbatasan. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan ekonomi akan alat memuas kebutuhan relatif tidak terbatas. Alat memuas terbatas, sedangkan manusia relatif tidak terbatas. Inilah yang disebut kelangkaan, yang merupakan masalah inti dari ilmu ekonomi. Jadi masalah inti dari ilmu ekonomi adalah kelangkaan, seperti itu. Selanjutnya, kelangkaan sebagai alat pemuas kebutuhan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya alam. Lalu faktor yang kedua, kemampuan manusia untuk mengelola alam yang terbatas. Lalu yang ketiga, terjadinya perusakan alam oleh manusia. Dan yang keempat, pertumbuhan kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan atau menemukan sumber alat pemuas kebutuhan yang baru. Jadi di sini tadi kan intinya itu dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kenapa terjadi kelangkaan? Karena adanya ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Lalu adanya kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam ini yang terbatas. Lalu terjadinya perusakan alam oleh manusia secara disengaja. Lalu pertumbuhan kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan atau menemukan sumber-sumber alat memuas kebutuhan yang baru. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kelangkaan. Selanjutnya, di sini ada pilihan dan skala prioritas. Dalam hal melakukan pilihan, manusia juga harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Di sini ada dua, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh pada derajat manusia. Lalu, keinginan merupakan kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kehidupan sosial, kepentingan, dan tujuan. Atau lebih gampangnya seperti ini, kebutuhan itu adalah hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sedangkan keinginan adalah hal yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan utama dipenuhi. Misalnya gini, kebutuhan kita sebagai manusia, kita perlu makan, itu kebutuhan utamanya, kita perlu makan nasi, maka kita beli nasi. Tapi misalnya keinginan, kita sudah memiliki nasi tapi kita tidak mau nasi, maka keinginan kita ingin membeli nasi goreng, itu adalah keinginan. Atau misalnya kebutuhan, kita memiliki rumah, sebenarnya untuk rumah saja cukup, tapi karena kita memiliki keinginan, akhirnya kita memiliki rumah, kita tingkatkan untuk jadi tingkat 2, lantai 2, dan lantai 3, dan sebagainya. Itu contoh sederhananya itu. Atau juga seperti ini, kita ingin mempunyai sepatu untuk bersekolah, tapi sebenarnya sepatu hitam aja cukup, tapi karena kita keinginan, kita akhirnya beli sepatu yang ada talinya atau ada yang macam-macam atau warna-warni seperti itu. Itu contoh keinginan. Selanjutnya itu ada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, secara garis besar, kebutuhan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu ada kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu, kebutuhan menurut wujud, dan kebutuhan menurut subjek. Nah, nanti ini semua dijelaskan di materi selanjutnya seperti itu, atau nanti bisa dipelajari di Google Classroom yang merasa diajar oleh saya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, ini yang pertama, ada keadaan alam dan atau lingkungan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, agama. Yang keempat, adat istiadat. Dan yang kelima, peradaban. Lalu di sini ada alat pemuas kebutuhan. Itu berdasarkan kegunaannya, berdasarkan bagaimana cara memperolehnya, berdasarkan hubungan dengan barang lain, berdasarkan pengaruh terhadap proses produksinya. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah, pertama, ada keadaan alam atau lingkungan. Jadi setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Apabila dia di lingkungannya dingin, maka dia perlu jaket untuk menghangatkan badannya. Tapi apabila dia di lingkungan yang tropis atau yang panas, maka dia tidak perlu jaket. Itu contoh sederhananya.
dan ada juga pendidikan, agama, dan adat istiadat, lalu peradaban. Lalu alat pemenuhan kebutuhan ada berdasarkan kegunaannya, berdasarkan bagaimana cara memperolehnya, berdasarkan hubungan dengan barang lain, dan berdasarkan proses produksinya. Seperti itu. Dan selanjutnya biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya kesempatan, merupakan biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain. Nah, ini biaya peluang sebenarnya sudah ada di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya, contohnya kalian sudah lulus sekolah atau lulus SMA ataupun SMK, kalian ingin kuliah ataupun kerja. Nah, maka di situ adalah biaya peluang. Apabila kalian kerja, kalian berpeluang mendapatkan penghasilan lebih secara cepat. Tapi jika kalian misalnya kuliah, maka kalian akan mendapatkan pendidikan lebih gitu. Nah, ini apabila kalian memilih kuliah, maka kalian mengorbankan yang pekerjaan. Apabila kalian memilih pekerjaan, kalian maka akan mengorbankan kuliah, seperti itu. Atau seperti ini, secara sederhananya ada biaya peluang. Di sini misalnya kalian ada yang namanya laptop. Misalnya kalian ingin membeli laptop merek A dan ada juga laptop merek B. Sedangkan laptop A misalnya bisa ada webcamnya, sedangkan laptop B tidak ada webcamnya. Nah, jika kalian memilih A, maka yang kalian korbankan adalah laptop yang B yang tidak ada webcamnya. Seperti itu. Ini contoh sederhana dari biaya peluang. Itu saja ternyata materi yang bisa saya berikan, tetapi untuk merasa yang kalian diajar oleh saya mempunyai tugas untuk kalian dikerjakan di Google Classroom, yaitu yang pertama, apa itu ekonomi menurut pendapat kalian masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa kebutuhan menurut intensitas dan menurut sifatnya. Gitu. Jadi ada 2 soal. Itu saja. Yang pertama, apa itu ekonomi menurut pendapat kalian masing-masing? Dan yang kedua, apa itu kebutuhan menurut intensitasnya dan menurut sifatnya. Jadi, yang bagi merasa diajar saya, dikerjakan soalnya di Google Classroom. Nanti akan saya share. Dan apabila ada yang kurang dimengerti, silakan langsung chat personal ke saya. Seperti itu. Dan itu saja untuk video kali ini. Hanya 2 soal dan materinya sudah cukup saya rasa untuk saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan. Jangan lupa di komen, di like, share, dan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.